Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran fikih kelas 8 semester Gasal. Anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak kelas 8, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari puasa fardu dan juga puasa sunnah di bab 3. Namun untuk kali ini kita sudah memasuki subbab B, yaitu tentang macam-macam puasa. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu agar nanti kalian bisa mengaktifkan notifikasi pemberitahuan update video mengenai pembelajaran fikih. Dan juga apabila nanti video ini bermanfaat buat kalian, silakan luangkan waktu untuk klik like dan juga share ke teman yang lainnya agar nanti teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Oke, terima kasih. Materi kelas 8 semester Gasal di subbab B adalah macam-macam puasa. Macam-macam puasa dilihat dari segi hukum dibagi menjadi 4. Ada puasa wajib, ya, puasa yang jika dilaksanakan mendapat pahala. Kemudian ada puasa sunnah, puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang ketiga ada puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Kemudian ada puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu puasa wajib. Puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan. Pengertian dan dalil puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk dalam salah satu puasa wajib yang harus dilaksanakan ataupun dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu pula Al-Quran diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan Ramadan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ini adalah anjuran ataupun perintah dan kewajiban untuk melakukan
puasa Ramadan. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan, yaitu tentang cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Cara menentukan awal akhir bulan Ramadan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan hari di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, makan sahur, dan mulai berpuasa. Kemudian cara yang kedua dengan cara isti'mal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila ru'yatul hilal tempat ataupun kurang jelas karena tertutup awan ataupun sebab yang lainnya. Dan cara yang ketiga adalah cara ataupun metode hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari, ya. Itu 3 metode ataupun cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah amalan sunnah pada bulan Ramadan. Apa saja amalan sunnahnya? Di antara yang pertama adalah sholat tarawih, merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian ada sholat witir dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang C, jika ada kelebihan rezeki, ya, sedekahkanlah kepada orang yang sedang berpuasa ataupun mengajak mereka untuk buka bersama. Amalan yang lainnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran ataupun tadarus. Amalan yang kelima adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri, ya, dan berdoa di masjid. Puasa wajib berikutnya adalah puasa nazar. Ya, nazar sih apa itu? Artinya apa itu nazar? Nazar adalah menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, ataupun bisa disebut juga ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapat sesuatu kebaikan. Itu yang disebut dengan puasa nazar. Kemudian, hukum dari puasa nazar adalah wajib. Karena apa? Karena puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakannya. Dan apabila tidak melaksanakan puasa nazar, maka ia akan berdosa. Kemudian puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarat. Apa sih puasa kafarat? Puasa kafarat itu, ya, kafarat menurut bahasa berarti denda ataupun tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda ataupun tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib. Selanjutnya, macam-macam puasa kafarat. Macam puasa kafarat yang pertama adalah puasa yang dilakukan
karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu ataupun kiron, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai tanah kelahirannya. Kemudian puasa kafarat, ya, sebabnya karena melanggar sumpah ataupun janji. Selanjutnya puasa kafarat karena sumpah sihar. Kemudian puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya puasa kafarat karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang umatnya bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, sedangkan pada malam hari diperbolehkan. Jadi barang siapa melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka ia wajib membayar kafarat ataupun denda. Kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah membebaskan budak. Kemudian yang kedua adalah bila tidak mampu membebaskan budak, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak kuat, ya, harus memberikan sedekah. Kemudian, ya, tingkatan yang ketiga harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi adalah 60 orang dan masing-masing 3/4 liter per hari. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, ya, 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Daud, ya, puasa Nabi Daud. Kemudian yang keempat adalah puasa Arafah. Yang kelima adalah puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang keenam adalah puasa Muharram. Yang ketujuh, ya, ketujuh adalah puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, 5 bulan Qamariyah. Kemudian ada puasa pada pertengahan bulan Sya'ban ataupun disebut dengan nisfu Sya'ban. Selanjutnya yang ketiga adalah puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Adapun macam-macam puasa haram, ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, itu diharamkan. Kemudian puasa pada hari raya Idul Adha, itu juga diharamkan, ya. Kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari sesudah hari raya Idul Adha, ya, pada tanggal 11, 12, 13. Kemudian selanjutnya puasa yang diharamkan adalah puasa pada hari Syak, ya, puasa pada hari Syak. Selanjutnya adalah puasa selamanya ataupun puasa dhahri.
puasa dhuhri itu diharamkan. Puasa terus menerus itu diharamkan. Kemudian puasa pada saat wanita sedang haid ataupun nifas itu juga diharamkan. Itu ya, diantaranya adalah puasa yang hukumnya haram. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan ataupun tidak berpuasa malahan berpahala. Ya, diantara ini ya, puasa-puasa makruh yang pertama adalah puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Ya, misalkan di hari Kamis kalian berpuasa, kemudian dilanjutkan puasa hari Jumat, nah itu boleh ya, tidak makruh. Kemudian yang kedua adalah puasa makruh, yang selanjutnya adalah puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban ya. Puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh, justru ini merupakan sunnah puasa ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Itu adalah materi pembelajaran pada kali ini ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, dan ada puasa makruh. Oke, ini adalah evaluasi ya. Aktivitas siswa bisa dikerjakan di buku masing-masing ya. Jangan lupa nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Oke, itu pembelajaran kita kali ini, dan apabila ada yang belum jelas ataupun ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.